Di zaman dahulu, hidup seorang nabi yang penuh keteguhan hati dan keberanian luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi besar yang bergelar ulul azmi, yang memiliki kesabaran serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bandingannya. Dalam Al-Quran, namanya disebutkan hingga 69 kali, menandakan pentingnya ajaran serta peristiwa hidupnya sebagai pedoman untuk umat manusia, terutama dalam hal pengajaran tauhid. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi dengan pelajaran mendalam tentang keimanan dan pengorbanan yang dapat menjadi teladan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai surah Al-Quran seperti surah Al-Anbiya, Al-Baqarah, dan As-Saffat, kita dapat menemukan kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya sebagai bentuk teguran terhadap penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kisah tentang keberaniannya menentang Raja Namrud yang sombong, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Semua kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan kecintaan yang tulus kepada Sang Pencipta. Mari kita simak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ambil hikmahnya sebagai bekal kehidupan untuk lebih dekat kepada Allah dan meneguhkan tauhid dalam hati, sahabat umat muslim. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Pada suatu malam setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur, runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu. Dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian, Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dadanya berdebar keras. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azar, seorang pembuat patung yang terkenal, dan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di dalam aula besar istana, para penasihat berkumpul. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala tertunduk seperti biasa. "Apa arti mimpi ini?" tanya Namrud dengan suara yang bergetar. "Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda?" Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas, tidak ada yang berani berbicara. Namrud yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azar, yang dikenal sebagai orang bijak, memberanikan diri untuk berbicara. "Tuanku, mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi, ini adalah peringatan dari alam, atau mungkin sesuatu yang lebih besar," katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azar. Ia tidak percaya pada Tuhan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang menantangnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. "Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini, seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang engkau lihat dalam mimpi." Namrud tertegun. "Anak? Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini," perintah Namrud dengan marah.
Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku. Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal, Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu, perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. Namrud. Azar terdiam sejenak, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya." Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam. Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu, seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayahku?" Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku," dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Ibrahim tampak tertawa,
dalam dirinya. Padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Injil Barnabas melalui lisan Nabi Isa menceritakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar, wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun Dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu, wahai ayahku?' Si ayah menjawab, 'Tidak ada jumlahnya, wahai anakku.' Ibrahim berkata, 'Apa yang aku lakukan, wahai ayahku, jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku, karena aku tidak mengabdi padanya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga.' Si ayah menjawab dengan tertawa, 'Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain.' Ibrahim berkata, 'Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka?' Si ayah menjawab, 'Benar.' Ibrahim bertanya lagi, 'Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?' Orang tua itu menjawab, 'Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas.' Ibrahim berkata, 'Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah.' Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi geram dan marah sambil berkata, 'Seandainya engkau sudah dewasa, niscaya aku pukul dengan kapak ini.' Ibrahim berkata, 'Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Tetapi katakanlah, wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik, namun bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak, sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia?' Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya dan orang-orang Pasa masa itu. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut, terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya.
Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit, beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung, lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah, yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan, kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin." Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-Quran Surah Al-An'am 74-76. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim, manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu. Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau, itu adalah ayahnya. Akhirnya, si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Al-Quran Surah Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit, dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Al-Quran Surah Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu, aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu, keluar." Akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya.
dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Al-Quran Surah Maryam ayat 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam semakin dewasa. Di dalam hutan yang sunyi, dia belajar dari alam sekitar dan dari petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia menyaksikan bintang-bintang di langit, matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bercahaya di malam hari, dan dia mulai merenungkan tentang penciptaan alam semesta. Hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan bahwa semua ini tidak mungkin diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah masyarakat Babilonia. Ada satu Tuhan yang sejati, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merasa terpanggil untuk memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di tempat yang jauh dari Babilonia, di hutan yang sepi dan terasing. Meskipun tumbuh tanpa pengaruh masyarakat Babilonia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan membimbingnya hingga tiba saatnya ia diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Pada saat itu Raja Namrud, sang raja yang mengaku sebagai Tuhan, telah berkuasa selama 40 tahun, penuh kesombongan. Kekuasaan Raja Namrud tidak hanya merajalela, tetapi ia juga menyebarkan pengaruhnya melalui patung-patung berhala yang ia buat untuk disembah oleh seluruh rakyat Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu, ia tidak menunda-nunda untuk menjalankan tugas kenabiannya. Tanpa ragu, ia memasuki kota Babilonia dan langsung menuju kuil besar yang menjadi pusat pemujaan. Kuil tersebut penuh dengan patung-patung raksasa yang mewakili berbagai dewa yang disembah oleh masyarakat, termasuk patung Raja Namrud yang berdiri megah di tengah-tengah ruangan. Hari itu malam tiba, suasana kuil semakin ramai dengan para penyembah yang datang membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada patung-patung. Penjaga kuil yang dianggap paling dekat dengan para dewa mengawasi sesajen yang diletakkan oleh masyarakat di altar tinggi. Setiap orang yang datang sujud dengan penuh ketakutan, takut akan murka para berhala jika mereka tidak memberikan persembahan yang cukup. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keyakinan memasuki kuil tersebut. Tidak seorang pun mengenalnya karena ia berasal dari luar Babilonia, namun kehadirannya segera menarik perhatian. Dengan langkah pasti, Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati patung-patung besar itu, sesuatu yang dianggap mustahil oleh penduduk Babilonia. Mereka percaya bahwa mendekati patung saja bisa mendatangkan kutukan, apalagi menyentuhnya. Namun Nabi Ibrahim terus berjalan mendekat, matanya fokus pada altar di mana sesajen-sesajen diletakkan. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah apel yang telah disajikan di depan patung. Para penyembah menahan napas, tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani mengambil sesajen itu. Namun Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia menggigit apel tersebut dan sambil mengunyah, ia menatap patung-patung dengan tatapan penuh tantangan. "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia," seru Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara lantang, "aku telah mengambil apelmu, apakah kau tidak marah?" Keheningan menyelimuti kuil. Patung itu tentu saja tidak merespons. Nabi Ibrahim alaihissalam mengulangi lagi dengan suara yang lebih keras, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku telah memakan apelmu. Mengapa kau tidak marah?" Sekali lagi tidak ada respons dari patung itu. Para penyembah mulai saling berpandangan dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka telah hidup dengan keyakinan bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan ilahi, tetapi mengapa mereka tidak menunjukkan kemarahan? Untuk ketiga kalinya,
Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap patung besar itu dan berseru, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku telah mengambil dan memakan sesajenmu. Mengapa kau diam saja?" Namun patung itu tetap bisu, tidak mampu melakukan apapun. Pada titik ini, para penyembah mulai merasa gelisah. Kepercayaan mereka mulai goyah, tetapi mereka belum berani mengungkapkan keraguan mereka. Setelah menguji dewa-dewa palsu dengan cara melempar apel ke wajah patung-patung, Nabi Ibrahim alaihissalam tak berhenti di situ. Ketika orang-orang Babilonia melihat bahwa patung-patung itu tidak mampu bereaksi meskipun dihina, mereka mulai ragu, tapi ketakutan masih menguasai hati mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terhenti hanya dengan tindakan tersebut. Ia berkata kepada masyarakat Babilonia, "Wahai Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, kalian tidak layak disembah jika hanya diam tak berdaya. Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi." Dengan kata-kata itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merencanakan tindakan lebih besar untuk menggoyahkan keyakinan mereka. Setelah meninggalkan kuil, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dengan membawa sebuah kampak besar. Malam itu, saat kuil sepi dan hanya dijaga oleh seorang penjaga, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kecil satu persatu. Kepala dan tangan patung-patung itu dipotong dan dilempar ke lantai, meninggalkan pemandangan yang kacau balau. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu patung, patung terbesar yang merupakan patung Raja Namrud, raja yang dianggap sebagai Tuhan oleh rakyat Babilonia. Dengan cerdik, Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kampaknya di tangan patung Raja Namrud, seolah-olah patung itu yang bertanggung jawab atas kehancuran patung-patung lainnya. Setelah menyelesaikan tindakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dengan tenang meninggalkan kuil. Keesokan paginya, masyarakat Babilonia datang ke kuil untuk beribadah seperti biasa. Tetapi mereka terkejut melihat pemandangan yang porak-poranda. Patung-patung yang mereka sembah hancur berserakan, hanya menyisakan patung Raja Namrud yang utuh dengan kampak di tangannya. "Siapa yang melakukan ini?" teriak mereka dengan marah. Penjaga kuil yang menyaksikan kejadian malam itu menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ibrahim, dialah yang melakukannya semalam." Mereka segera memanggil Nabi Ibrahim untuk dihadapkan kepada mereka. Ketika Nabi Ibrahim tiba, mereka menuntut jawaban, "Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Dengan tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Lihatlah siapa yang memegang kampak itu. Tanyakan pada patung besar itu. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung lain. Kalau dia bisa berbicara, tentu dia akan menjawab." Orang-orang Babilonia tertegun mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Beberapa mulai berpikir bahwa mungkin memang benar patung-patung ini hanyalah buatan manusia yang tidak bisa apa-apa. Namun, sebagian lain tetap terjebak dalam keyakinan mereka dan merasa terhina. Meski ada keraguan di antara sebagian masyarakat Babilonia, beberapa orang yang masih keras kepala memutuskan untuk melapor kepada raja mereka, Raja Namrud. Mereka merasa bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah penghinaan besar dan harus dihukum. Mereka mendatangi istana dan memberitahu Raja Namrud tentang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim di kuil. Raja Namrud, yang selama ini dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya, merasa terancam. Ia tahu bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan otoritasnya sebagai dewa di Babilonia. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke istananya untuk diadili. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya, berkata kepada para utusan Raja Namrud, "Tidak perlu kalian melapor kepada rajamu, aku akan datang sendiri ke istana." Pagi itu Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian berjalan menuju istana Raja Namrud, tempat raja duduk di singgasananya, dikelilingi oleh rakyat yang selalu menyembahnya dan memohon bantuan darinya. Setiap hari istana penuh dengan orang-orang yang meminta makan, perlindungan, atau kekayaan dari Raja Namrud, menganggapnya sebagai dewa yang mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun hari itu akan berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam datang bukan untuk memohon, melainkan untuk menghadapi Raja Namrud dengan kebenaran yang hakiki. Ketika dia tiba di hadapan Raja Namrud, semua mata tertuju padanya. Ada ketegangan di udara saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri tegak di depan raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud menatap Nabi Ibrahim dengan tajam dan berkata, "Siapa kau yang berani menghina Tuhan-Tuhan kami
dan menantangku di hadapan rakyatku. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas menjawab, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku datang untuk menunjukkan kepada kalian bahwa apa yang kalian sembah hanyalah patung-patung tak berdaya. Tuhan kalian, termasuk dirimu, Namrud, tidak layak disembah." Suasana aula menjadi tegang. Para hadirin terdiam mendengar Nabi Ibrahim berbicara dengan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Raja Namrud meskipun tersinggung menahan emosinya. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan, wibawanya sebagai Tuhan akan runtuh di depan rakyatnya. Maka dengan sombongnya dia menjawab, "Kau bilang Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan? Aku juga bisa melakukannya." Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud, "Buktikanlah jika kau memang bisa." Raja Namrud kemudian memerintahkan 2 orang prajuritnya untuk menangkap 2 laki-laki yang kebetulan melintas di luar istana. Di hadapan semua orang, Raja Namrud membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lainnya pergi sambil berkata dengan angkuh, "Lihat, aku membunuh satu dan membiarkan yang lain hidup. Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan." Nabi Ibrahim menatap Raja Namrud dengan penuh keyakinan dan berkata, "Itu hanyalah tipu daya manusia. Kau tidak menghidupkan siapapun. Kau hanya membiarkan orang yang sudah hidup tetap hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya adalah yang menghidupkan dan mematikan dengan kuasanya." Melihat Raja Namrud masih bertahan dengan argumennya, Nabi Ibrahim memberikan tantangan lain yang tidak bisa dibantah. "Setiap hari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, pindahkanlah matahari dari barat ke timur." Semua orang di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, tak mampu membalas. Tantangan ini terlalu besar untuk diatasi, bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu menjadi bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Namun Raja Namrud yang angkuh tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Dia berteriak, "Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, supaya tak ada lagi yang berani menentangku." Raja Namrud memanggil penasihat-penasihatnya untuk memutuskan hukuman apa yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud setuju, namun dia tidak mau sekadar membuat api kecil. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan membuat api yang besar setinggi istananya untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuat tumpukan kayu setinggi beberapa meter. Biaya besar dikeluarkan, tenaga yang banyak dikerahkan, dan tumpukan kayu yang sangat tinggi dibuat. Api itu membesar, menjulang tinggi hingga tampak seperti menyentuh langit. Ini bukanlah api biasa, tapi api yang dirancang untuk membakar ribuan orang. Namun kali ini, semua itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat Babilonia diundang untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Mereka berkumpul di lapangan luas, mengelilingi tumpukan kayu yang sudah menyala dengan api yang berkobar hebat. Jutaan pasang mata memandang penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan membakar Nabi Ibrahim, orang yang telah berani menentangnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam siap dilemparkan ke dalam api besar yang telah dinyalakan oleh Raja Namrud dan seluruh pasukannya, masyarakat Babilonia berkumpul dengan penuh penasaran. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim yang dengan berani menentang ketuhanan Raja Namrud akan dihabisi oleh api. Namun, di tengah keramaian dan kebencian yang membara, Malaikat Jibril tiba dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Allah telah mengutusku. Mintalah apa saja kepadaku. Jika engkau ingin, aku bisa memadamkan api ini atau membunuh Raja Namrud sekarang juga. Apa yang kau inginkan?" Nabi Ibrahim dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tenang, "Kepada engkau, wahai Malaikat Jibril, aku tidak butuh apa-apa. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan meminta." Begitulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak tergoyahkan. Meski dia tahu api besar sedang menantinya, dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang taat kepada Allah, karena kekuatan imannya begitu besar, seolah-olah ia sendiri setara dengan umat yang taat. Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, dia memanjatkan doa yang penuh keyakinan. Ya Allah, Engkaulah yang aku imani, meski tak kasat mata. Aku yakin Engkau yang menciptakan segalanya, termasuk api ini. Jadikanlah api ini dingin dan keselamatan bagiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan perintah dari langit. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh ke dalam tungku besar itu, bukannya merasakan panas membara, dia malah berada dalam keadaan sejuk dan aman, seolah sedang duduk di taman yang indah. Ia bahkan melihat makanan dan suasana nyaman di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan dari luar tungku tidak mendengar jeritan atau tangisan kesakitan dari Nabi Ibrahim. Mereka terdiam penuh keheranan. Raja Namrud yang penuh dendam berusaha menenangkan rakyatnya dengan berkata, Ibrahim sudah musnah, pertama terkena api dari kekuatanku. Namun Nabi Ibrahim masih bergerak di dalam api sesuai instruksi malaikat Jibril. Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babilonia terdiam. Tidak mungkin manusia sekuat apapun tidak menjerit atau terbakar habis di dalam api sebesar itu. Untuk memastikan kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan agar api tetap menyala selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, tungku raksasa itu terus dijaga oleh pasukan elitnya. Memastikan jika Nabi Ibrahim mencoba melarikan diri, mereka akan mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Raja Namrud bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam api sebesar itu semakin memperkuat egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun setelah 3 hari berlalu, api akhirnya dipadamkan. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk berkumpul kembali, bersiap melihat debu Nabi Ibrahim yang dianggap sudah pasti musnah. Namun apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Saat api padam, terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api yang telah padam. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, bahkan dia terlihat seperti sedang menikmati suasana taman yang damai. Raja Namrud kembali ke istananya dengan hati yang hancur. Setelah peristiwa memalukan di hadapan rakyatnya, di mana api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam malah berubah menjadi tempat yang sejuk bagi sang Nabi, kebohongannya selama ini mulai terungkap. Kegagalannya mempertahankan citra sebagai penguasa yang tak terkalahkan menjadi pukulan telak bagi ego dan reputasinya. Raja Namrud berusaha tegar di hadapan rakyatnya, tapi di dalam hati ia tahu semuanya telah berakhir. Langkah kakinya terasa berat ketika memasuki gerbang istana. Para penjaga yang biasanya menunduk penuh hormat, kini meliriknya dengan tatapan was-was, seolah-olah mereka tahu ada yang berubah pada sang raja. Raja Namrud yang biasanya dipenuhi dengan percaya diri dan kesombongan, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam itu ketika ia duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh permadani mewah dan patung-patung dewa yang biasa ia sembah, tak ada satupun yang memberinya ketenangan. Kekuasaan, harta dan kemegahan istananya kini tampak hampa. Raja Namrud tidak bisa berhenti memikirkan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang manusia sederhana yang hanya bersandar pada keimanan kepada Tuhannya bisa bertahan dari api sebesar itu? Api yang seharusnya melahapnya dalam sekejap, kini malah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar jangkauan manusia, bahkan raja. Malam itu Raja Namrud mencoba tidur, tapi rasa takut dan malu terus mengganggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegap di dalam api muncul di benaknya, seolah-olah menantang seluruh kepercayaan dan keyakinan Raja Namrud. Suara api yang berderak seakan menggaung di telinganya, tapi bukan karena membakar, melainkan karena kehinaan yang ia rasakan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja Namrud bangun dengan perasaan yang lebih gelisah daripada sebelumnya. Ia memanggil para penasihatnya, berharap mereka bisa menenangkan pikirannya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya langsung, seolah-olah mereka semua takut mengatakan yang sebenarnya, bahwa kekuasaannya telah rapuh.
Saat Raja Namrud mencoba berbicara, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam hidungnya. Ia terkejut dan langsung menyingkirkan tangannya, berpikir itu hanyalah serangga biasa. Namun dalam beberapa saat, rasa gatal itu berubah menjadi sensasi yang aneh. Seekor lalat kecil yang tampak tak berarti, ternyata telah menyusup ke dalam hidungnya. Raja Namrud mencoba meniupnya keluar, menggosok hidungnya dengan kasar, tapi tidak berhasil. Lalat itu terus masuk lebih dalam, hingga Raja Namrud mulai merasa nyeri di kepala. Di depan para penasihatnya, Raja Namrud mulai mengerang, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Lalat itu bergerak menuju otaknya, dan rasa sakit yang sebelumnya ringan kini berubah menjadi rasa sakit yang menyiksa. Raja Namrud berteriak kesakitan, memukul-mukul kepalanya, berusaha mengeluarkan lalat itu, tapi sia-sia. Rasa sakit itu semakin menguat, menyebar ke seluruh kepalanya. Dalam keputusasaan, Raja Namrud memanggil tabib-tabib kerajaan. Mereka datang terburu-buru, membawa ramuan-ramuan dan alat-alat pengobatan. Namun setelah berjam-jam mencoba berbagai cara, tidak satu pun yang berhasil. Rasa sakit di kepala Raja Namrud semakin menjadi-jadi. Dia menjerit seperti binatang yang terluka, berbaring di lantai istana, berguling-guling tanpa malu di hadapan para pelayannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raja Namrud. Rasa sakit itu tidak pernah mereda. Lalat kecil yang ada di dalam otaknya terus menggerogoti, menghancurkan dirinya dari dalam. Pada hari pertama, Raja Namrud masih mencoba untuk bertahan, meski tanpa hasil. Ia tidak bisa makan, minum, atau tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada hari kedua, rasa sakit di kepala Raja Namrud menjadi tak tertahankan. Lalat kecil yang bersarang di dalam otaknya terus bergerak, menciptakan sensasi yang menusuk seperti ribuan jarum di dalam tengkoraknya. Ia tidak bisa berpikir jernih, setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Dalam kegilaan yang timbul dari rasa sakit, Raja Namrud mengambil berbagai benda tumpul di sekitarnya, tongkat kayu, guci batu, bahkan sisi meja dan memukul-mukul kepalanya dengan harapan bisa mengusir lalat tersebut keluar. Pukulan demi pukulan menghantam kepalanya, meninggalkan memar dan luka. Para penjaga dan pelayan yang menyaksikan hanya bisa terpana, takut mendekat karena raja mereka terlihat semakin gila. Suara benturan yang dihasilkan oleh benda-benda tumpul itu menggemakan rasa putus asa dan stres Raja Namrud. Namun semua usahanya sia-sia. Lalat kecil itu tetap berada di dalam kepalanya, membuat rasa sakit semakin menggila. Dengan mata yang liar dan napas tersengal, Raja Namrud terus memukuli dirinya sendiri, seolah-olah bisa mengeluarkan lalat itu dengan kekerasan. Tapi semakin keras ia memukul, semakin dalam rasa sakit yang dirasakannya. Kegilaan mulai merasuki pikirannya. Ia tidak lagi tampak sebagai raja perkasa yang memerintah dengan tangan besi. Kini, ia hanyalah seorang pria yang terguncang oleh penderitaan yang tak dapat ia kendalikan. Pada hari ketiga, usaha Raja Namrud untuk memukul-mukul kepalanya hanya membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Kepalanya penuh dengan luka memar dan darah mulai merembes dari pelipisnya akibat pukulan yang terlalu keras. Tapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh lalat itu masih jauh lebih hebat daripada rasa sakit fisik akibat pukulan-pukulan tersebut. Raja Namrud semakin stres. Ia tidak hanya disiksa oleh rasa sakit, tetapi juga oleh ketidakberdayaannya. Seorang raja besar yang dulu menganggap dirinya sebagai dewa, kini hanya bisa memukuli dirinya sendiri tanpa henti, mencoba mengatasi makhluk sekecil lalat yang bahkan tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba beristirahat, rasa sakit itu datang lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat, seperti pisau yang terus menusuk dari dalam. Di puncak kegilaannya, Raja Namrud berteriak memanggil para pelayan untuk membawa lebih banyak benda untuk dipukul-pukulkan ke kepalanya, tapi tidak ada satu pun yang mampu menolongnya. Para pelayan mulai menjauh, ketakutan melihat raja mereka yang dulu tak terkalahkan, kini berubah menjadi manusia yang hampir gila karena rasa sakit. Pada malam harinya, ketika tubuh Raja Namrud sudah terlalu lelah untuk bergerak, dan ia terkapar di lantai istana dengan napas yang terengah-engah, lalat kecil itu terus menggerogoti otaknya. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa Raja Namrud yang dulu perkasa dan tak tersentuh,
kini telah hancur bukan oleh kekuatan besar, tapi oleh makhluk yang bahkan tak terlihat oleh mata telanjang. Di tengah penderitaannya, bayangan-bayangan mulai menghantuinya. Raja Namrud melihat kembali semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Setiap kebohongan, setiap pembunuhan, setiap tindakan zalim yang pernah ia perintahkan, semuanya kembali menghantui benaknya. Ia melihat wajah Nabi Ibrahim yang berdiri kokoh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya jatuh terpuruk dalam kesombongan dan kesia-siaan. Raja Namrud mulai berbicara sendiri. Ia meracau meminta ampun kepada dewa-dewa yang dulu ia sembah, tapi tak ada jawaban. Wajah-wajah para dewa yang terukir di dinding istananya tampak menertawakan dirinya. Bahkan dewa-dewa itu tak bisa menyelamatkannya dari takdir yang telah Allah tetapkan. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Raja Namrud akhirnya tergeletak mati. Suara erangannya perlahan memudar, meninggalkan istana dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya yang dulu begitu berkuasa kini terbaring diam tanpa nyawa. Yang lebih mengejutkan, lalat kecil yang menyebabkan semua penderitaan itu keluar dari hidungnya. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan terpana. Bagaimana mungkin seorang raja yang begitu kuat dan penuh kekuasaan bisa dihancurkan oleh makhluk sekecil lalat? Berita kematian Raja Namrud dengan cara yang hina ini tersebar ke seluruh penjuru Babilonia. Orang-orang yang dulu takut padanya kini berbisik-bisik membicarakan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan raja mereka dengan cara yang tak terduga. Raja Namrud yang memiliki kekayaan, pasukan, dan kekuasaan tak mampu melawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kecil. Setelah kematian Raja Namrud, istananya menjadi tempat yang sunyi. Patung-patung dewa yang dulu ia sembah kini dibiarkan berdebu, tak ada lagi ritual penyembahan yang dilakukan. Rakyat Babilonia kini sadar bahwa kekuatan Allah adalah yang tertinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjalani kehidupannya dengan tenang. Sementara Babilonia terperangkap dalam keheningan, merenungi nasib raja mereka yang malang. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencurahkan tenaga dan upayanya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, mereka malah justru marah kepadanya dan malah mengusirnya. Dan tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah, yang kemudian menjadi istrinya, sedangkan laki-laki itu adalah Luth, yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara dan harus diperhatikan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa,
lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan. Lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua dan rambutnya memutih di mana beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak, lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya, Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama, yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua, ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyembahnya, bertasbih, dan menyucikannya. Kita tidak mengetahui berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari bahwa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu. Kemudian ditiupkan sangkakala, lalu terjadilah hari kiamat, dan kemudian hari kebangkitan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun, lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya, Hajar, beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian, beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya si istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian, kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Saat itu Baitullah Ka'bah belum dibangun. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Ismail ditinggalkan bersama ibunya di tempat ini. Ismail lah yang akan bertanggung jawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di dalamnya Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya saat kita sholat. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan.
Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada, sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Syafa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Syafa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Syafa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis, lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu, dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh, dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai pecinta sejati, ia tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah, engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan, namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya, atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Raya Kurban oleh kaum Muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berhijrah dari tanah Kaldanin, tempat kelahirannya di Irak, dan melalui Yordania dan tinggal di negeri Kan'an. Saat berdakwah, beliau tidak lupa bertanya tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya pahala dan telah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum yang menentang kebenaran. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.